Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra dari indragunawan.com. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang jenjang karir software engineer. Nah, tetapi ada satu hal yang saya kelupaan untuk masukkan, yaitu sebetulnya ketika kita menjadi seorang senior software engineer ya gitu. Kemudian kalau di perusahaan saya sebelumnya tuh ada pilihan. Nah, pilihannya itu seperti apa? Jadi pilihannya itu adalah kalau misalkan kita lebih suka ke arah people management, maka kita akan diarahkan untuk menjadi team leader. Tetapi kalau kita lebih suka ke arah problem solving atau technical, itu diarahkannya ke menjadi technical leader gitu. Nah, kemudian jenjang karir berikutnya apa? Kalau misalkan dari technical leader tuh arahnya akan menjadi solution architect, tetapi kalau misalkan dari team leader itu kemungkinan menjadi project manager. Untuk video kali ini saya akan sedikit cerita tentang pekerjaan saya yang sekarang, role saya yang ambil sekarang, yaitu solution architect. Nah, apa sih solution architect itu? Kemudian ruang lingkup pekerjaannya seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Nah, seperti di awal tadi saya cerita, posisi solution architect ini kalau misalkan berdasarkan perusahaan saya yang lama itu kan menjadi salah satu jenjang karir di dalam perusahaan kalau misalnya kita jadi software engineer gitu. Tetapi di dalam definisi yang saya pernah baca gitu kan sebetulnya posisi solution architect ini baru tenar sekitar tahun 2000-an aja, dan itu untuk memisahkan role-nya dari role enterprise architect dengan role software architect gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari definisi tersebut tadi gitu ya, software architect itu adalah seseorang yang langsung berkutat dengan arsitektur softwarenya, sedangkan enterprise architect itu adalah yang menggawangi arsitektur perusahaan secara keseluruhan gitu. Jadi ketika ada misalnya kita mau mendevelop sistem baru dan kita perlu mengkonsultasikan sistem yang akan kita bangun itu dengan enterprise architect-nya dulu gitu, sehingga dia akan melihat arsitektur enterprise secara keseluruhan. Sehingga kalau misalnya sudah settle, baru nanti akan didiskus lagi dengan si software architect itu gitu. Nah, di situ role tengahnya itu adalah si solution architect itu gitu. Jadi dia yang menjembatani antara business requirement dengan translasinya ke pengembangannya nanti gitu. Nah, tetapi masalah kata solution ini saya sudah sering banget juga bahas di video-video sebelumnya gitu ya. Saya pernah cerita waktu saya interview di salah satu perusahaan yang menurut saya interviewnya terbaik itu, saya sebut bahwa saya pernah dites bukan tes coding tapi tes solutioning gitu ya. Saya juga pernah ikut satu wawancara dengan perusahaan sebenarnya perusahaan untuk di Malaysia, tapi head of company-nya itu di Denmark gitu. Dan salah satu sesi interviewnya itu dia juga menanyakan tentang solutioning gitu. Maksudnya dia tahu bahwa kita hanya di-hire untuk menjadi posisi senior software engineer pada saat itu, tetapi dia juga tanyakan beberapa pertanyaan yang sebetulnya kualifikasi pertanyaan itu adalah untuk hiring si solution architect ini gitu. Mereka cuma mau tes riak aja gitu. Mereka tanyakan pertanyaan tersebut untuk mengetahui apakah kita mampu menjawabnya itu atau enggak gitu. Nah, yang mau saya tekankan pertama di sini adalah ketika kita bicara atau mendesain sebuah solusi ya, ada beberapa pola pikir yang mungkin harus kita tanamkan dulu atau mindset yang kita tanamkan dulu. Pertama, solution itu harus customer oriented gitu ya. Jadi jangan sampai technical limitation atau keterbatasan teknis menjadi problem di awal gitu. Pertamanya ketika kita bicara dengan customer, kita berusaha untuk open minded dulu, terbuka dulu dengan apa yang customer mau. Mindset yang kedua itu berarti kan kita harus punya banyak exposure terhadap berbagai jenis teknologi yang berbeda-beda gitu ya. Karena dalam mendesain solution itu yang baik adalah kita jangan sampai bias dengan framework atau teknologi tertentu dulu gitu. Karena siapa tahu kalau kita punya bias ya, solusi yang terbaiknya bukan di situ, tapi karena kita punya bias, jadi kita memilih teknologi itu misalkan. Skill set apa yang paling penting untuk menjadi seorang solution architect gitu ya, dan saya akan jawab ini bahwa skill setnya adalah sama persis dengan skill set yang diperlukan untuk menjadi software engineer, yaitu a problem solver gitu ya. Sebagai seseorang yang mau jadi software engineer atau misalkan nanti ke arah solution architect, kemampuan problem solvingnya itu adalah yang paling penting gitu. Kita bisa mengacak sendiri kan apakah kita seorang problem solver atau bukan gitu. Apakah kita suka berkutat dengan masalah atau bukan untuk membantu memecahkannya atau enggak kan kita bisa tanya ke dalam diri kita sendiri lah gitu. Tapi kalau misalnya saya mau sharing tentang pengalaman saya sendiri, saya merasa bahwa saya cukup sebagai seorang problem solver gitu ya, at least untuk diri saya sendiri gitu. Saya selalu berusaha untuk mencari cara-cara termudah untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Nah, jadi awal saya kerja di dunia IT itu kan dulu saya pernah cerita bahwa saya bekerja sebagai konsultan untuk sistem rumah sakit. Jadi kita ditempatkan di
tempatnya klien kan gitu. Dan sebagai salah satu job desk kita itu adalah selain kalau misalkan ada masalah kita harus buat laporan dan report kembali ke kantor pusat di Bandung. Kemudian kalau misalkan ada patch kita harus tes di lapangan, kemudian implementasikan patch itu di tempat kerja kita itu gitu ya. Dan salah satu job desk yang mengganggu saya pada saat itu adalah saya harus menjalankan satu prosedur untuk rollback transaksi. Nah maksudnya apa? Karena kalau di sistem rumah sakit itu kan transaksi itu sebetulnya kalau sudah dibukukan ya nggak boleh berubah kan gitu. Nah dan di sistem accounting guys, saya rasa pasti ada mekanisme locking seperti itu gitu. Jadi kalau transaksi sudah terjadi, sebisa mungkin jangan dipermudah untuk cancel transaksi itu karena kaitannya kan banyak ke laporan-laporan tertentu gitu. Jadi sama seperti halnya sistem yang waktu itu kita buat di rumah sakit itu, jadi kita tidak menyediakan fasilitas untuk rollback itu di dalam aplikasinya. Tetapi namanya juga manusia kan sering banget gitu melakukan kesalahan gitu, namanya ada operator salah input lah apalah gitu. Dan kita sering banget dimintain tolong untuk nge-rollback transaksi gitu. Dan untuk nge-rollback transaksi itu kan ribetnya karena kita harus masuk ke banyak tabel di database, ngehapus rekodnya, kemudian ngitung lagi balance-nya benar atau enggak. Dan di situ saya udah mulai merasakan problem pertama gitu di dalam kerjaan saya yang saya harus pecahkan nih. Ini saya nggak mau kerjaan begini terus, ini ribet nih kerjaannya gitu. Seandainya ada sesuatu yang bisa mempermudah kerjaan saya, itu akan lebih enak saya kerjanya gitu. Jadi yang hal pertama saya lakukan pada saat itu adalah, walaupun pada saat itu saya baru bisa bahasa pemrograman Delphi dan kantor saya nggak pakai Delphi sama sekali, tapi saya tahu caranya kan gimana Delphi itu connect ke SQL Server, ke database-nya. Akhirnya saya nulis program sendiri atau saya buat program sendiri untuk membantu kerjaan saya di lapangan gitu. Karena kan namanya waktu tugas di lapangan itu kita sendiri, nggak ada orang lain dari kantor pusat yang nemenin kita setiap hari gitu. Kecuali kalau misalkan mereka lagi ada kunjungan kerja, baru mereka ditempatkan di lapangan juga selama 1 atau 2 minggu gitu. Tapi setiap harinya tuh sepanjang tahun tuh saya bisa sendiri gitu. Dan akhirnya di situ saya punya kesempatan untuk ya udahlah bikin aja program sendiri gitu, software sendiri hanya untuk membantu pekerjaan saya sehari-hari gitu. Dan itu yang menjadi problem solving pertama saya untuk diri saya gitu. Itu kan problem-problem yang sehari-hari kita ketemu kan gitu. Dan seorang solution architect atau seorang problem solver itu adalah selalu konstan atau konsisten berpikir bagaimana memecahkan masalah-masalah tersebut. Mulai dari masalah kecil baik untuk diri sendiri, ke ruang lingkup yang lebih besar, misalnya ke masalah yang dihadapi oleh tim, sampai akhirnya skala perusahaan dan akhirnya skala customer gitu ya. Dan di sini kenapa skill problem solving itu sangat penting gitu. Kita pasti mengenal seorang yang namanya Linus Torvalds. Dia adalah bapak atau pencipta dari Linux sebagai sistem operasi alternatif dari Windows. Linux ini sekarang udah ada di mana-mana, dipakai di banyak server, kemudian juga bahkan di handphone kita sendiri kalau yang pakai Android gitu ya. Semua itu berbasis dari kernelnya Linux yang dibuat oleh Linus Torvalds. Nah kalau kita lihat sebenarnya Linus Torvalds ini introvert dan self-centric gitu. Dia bukan orang yang seperti Bill Gates atau yang lain yang convenient atau confident berada di publik, di muka publik gitu ya. Dan dia sepanjang hidupnya yang saya tahu gitu ya, dia cuma buat 2 sistem dan 2 sistem ini menjadi masterpiece. Yang pertama Linux kernel itu, yang kedua Git source control gitu ya. Dan source control ini kalau misalnya teman-teman yang berangkat dari software engineering pasti udah tahu. Zaman dulu kita pakai CVS, kemudian pernah juga ada SVN, Subversion, sempat tenar dulu. Tapi begitu Git keluar, kayaknya sekarang hampir kebanyakan semua perusahaan pakai Git gitu ya. Dan ini ciptaannya Linus Torvalds juga gitu. Gimana bisa seseorang di dalam hidupnya cuma punya 2 produk, tapi produknya ini booming dan jadi masterpiece gitu ya. Saya nggak akan terlalu kaget sih dengan orang-orang seperti itu, karena memang ada gitu orang yang zaman dulu aja di dalam seni, misalkan ada seorang Leonardo da Vinci yang selalu bisa buat masterpiece gitu ya, misalkan di zaman Renaissance, ya mungkin di zaman kita orang-orang ini gitu seperti Linus Torvalds, Elon Musk gitu ya, seseorang yang bisa memecahkan permasalahan dengan skala yang jauh lebih besar dari skala dirinya sendiri gitu, mungkin skalanya skala universe bukan skala dirinya sendiri gitu. Nah itu yang saya pengen highlight itu tadi, bahwa ya kita harus selalu latihan untuk memecahkan masalah-masalah itu gitu, dan itu adalah skill set dasar yang harus dimiliki seorang solution architect gitu. Ya kalau kita mengaca ke Linus Torvalds atau ke Elon Musk itu kan ketinggian lah gitu. Mereka memang punya bakat gitu ya. Mungkin kemampuan berpikirnya udah beda dengan kita gitu. Saya ngambil ini dari quote dari salah seorang fotografer terkenal di Malaysia yang berada di komunitas kita di sini. Kalau kita bicara masalah masterpiece itu tadi ya, kita bicara mengenai karya kita lah, karya di dalam membuat software atau mendesain solusi.
seseorang yang punya bakat itu atau yang punya masterpiece itu ketika dia produce karyanya seperti dia membuat sebuah berlian yang besar gitu. Nah, berlian yang besar itu kan kita lihat aja udah indah dan sudah berharga gitu. Nah, tetapi orang-orang kayak kita ini nggak bisa bikin berlian besar seperti itu gitu ya, nggak punya kemampuan seperti itu gitu. Tapi kita bisa menciptakan sesuatu yang kecil-kecil atau berlian yang kecil-kecil itu gitu. Dan karyanya mungkin tidak seberapa, tapi itu juga tetap portfolio kita kan. Bagaimana cara membuat karya-karya yang kecil itu indah gitu, atau berlian yang kecil ini indah gitu ya. Ya tetap aja konsisten buat karya itu. Kemudian bayangkan kalau sekarang bagaimana caranya kita menampilkan sesuatu yang sangat kecil itu menjadi sangat berharga gitu ya. Kumpulkan sampai banyak, setelah banyak baru ikat di cincin gitu. Nah sekarang kalau cincin ini emas dengan banyak berlian kecil-kecil dengan satu berlian besar kan orang-orang lihatnya sama berharganya gitu. Dan itu yang menjadi motivasi kita gitu ya. Jadi selalu konsisten, jangan berhenti berkarya. Nah, kumpulkan portfolionya itu baru nanti kita bungkus di dalam CV kita itu sehingga kita punya nilai juga di dalam karya kita itu gitu. Jadinya kalau kita bukan orang yang bisa menciptakan berlian yang besar itu, ya konsisten aja membuat berlian yang kecil sampai semua portfolio kita terkumpul dan akhirnya kita juga bisa membanggakan itu gitu. Baik, untuk penutup video ini pesan saya terakhir untuk teman-teman yang mungkin berminat untuk kerja menjadi seorang software engineer atau nantinya akan meniti karir ke arah technical seperti saya ke solution architect, kemampuan problem solvingnya harus diasah, mulai dari diri sendiri, kemudian lingkungan terdekat, sampai akhirnya skalanya makin besar. Dan seperti tadi saya di awal bilang bahwa semakin besar atau semakin kompleks permasalahan yang customer kita hadapi, mereka akan semakin berani bayar kita lebih mahal gitu. Dan itu hukumnya gitu ya. Jadi ya kita nggak akan dapatkan hasil yang lebih besar kalau kita tidak memecahkan masalah yang lebih besar. Dan selalunya seperti itu gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita lanjut lagi pertanyaannya what's next? Setelah menjadi solution architect-nya terus jadi apa gitu. Nah di sini juga saya mau balik lagi jadinya poin ke awal bahwa tidak semua perusahaan punya solution architect. Dan mungkin nama ini di perusahaan ini atau role ini di perusahaan lain akan berbeda. Di perusahaan saya sebelumnya malah nggak ada solution architect, jadi dari senior software engineer itu akan menjadi team lead, dari team lead akan menjadi head of department, kemudian engineering manager, baru CTO. Perusahaan saya sekarang mungkin dari solution architect ini akan menjadi ke head of IT-nya dulu gitu ya, kemudian baru menjadi CTO kalau misalnya mau lanjut lagi ke atas. Tapi bisa juga seperti saya pernah cerita di video sebelumnya juga kan, tidak semua orang mau menginjak atau meniti karir perusahaan itu. Kalau kita sudah cukup berbekal banyak pengalaman mendesain solusi untuk customer, nggak ada bedanya kan kita langsung keluar dan bikin perusahaan sendiri juga bisa gitu. Setelah ini mungkin saya nggak akan naik lagi ke atas gitu. Tujuan saya adalah saya akan cari kerjaan yang lebih ringan sehingga di usia saya mungkin udah bukan saatnya lagi untuk memikirkan atau meniti karir di perusahaan ya, tapi juga harus bagaimana untuk merencanakan pensiun saya nanti gitu. Dan saya nggak mau pensiun saya itu adalah, ada istilah yang terkenal di dalam pepatah sini gitu ya, jangan sampai when your hand stop moving, your mouth stop eating gitu. Jangan sampai pensiun kita itu adalah ketika kita sudah tidak bekerja, jadi kita berhenti makan gitu. Nah itu yang menjadi target saya untuk fase hidup saya berikutnya gitu. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai sekian. Sekali lagi terima kasih karena sudah mampir di channel saya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditujukan ke saya, silahkan tulis di kolom komentar atau langsung kontak di Instagram saya di indragunawan.com. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.